pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa dulu. Bapak lagi mengikuti profesi atau PPG pada bulan hari ini atau tahun hari ini angkatan 2021. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak lulus. Amin. Hadir semua ya. Ya, Pak. Kelas absen yang tidak hadir alhamdulillah pada pagi hari ini dalam keadaan hadir semua. Sehat semua? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran yang pada pagi hari ini, Bapak akan menanyakan pembelajaran yang lalu. Pembelajaran yang lalu adalah bab atau masalah kurban dan akikah. Kurban ini dilaksanakan kapan? Hari Raya Idul Adha. Akikah kapan? Orang yang melahirkan anak melahirkan. Ingat dong, kurban itu dilaksanakan kapan tadi? Hukumnya kurban sunnah. Hukumnya sunnah. Itu pembelajaran yang lalu. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah temanya masalah jual beli. Dulu Bapak akan mengoperasikan jual beli. Setelah kita melalui bab akikah dan kurban, sekarang kita membahas tentang jual beli. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan bagaimana membeli yang baik dan benar. Menjelaskan dalil dan status hukum tentang jual beli yang baik dan benar. Menguraikan hukum dan syarat jual beli yang baik dan benar. Menyebutkan macam-macam jual beli yang baik dan benar. Mensosialisasikan jual beli yang baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk memulai pembelajaran, tolong disimak gambar yang ada di sini. Kalau ini apa ini? Ada orang beli dan menjual. Sesuai dengan tema kita adalah ini ada pasar ibu-ibu kebetulan ini. Bapak-bapaknya nggak tahu kemana. Bisa dipahami ya gambar itu? Iya, Pak. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok 1, 2, 3, 4. Sesuai yang biasa Bapak tentukan. Silakan kelompok 1 mendiskusikan pengertian jual beli. Ingat kelompok 1 apa? Pengertian jual beli. Kelompok 2 apa? Rukun jual beli. Kelompok 3 kelompok 4 yang jual beli. Kelompok 1 itu pengertian dan dalilnya. Ini Pak, dalilnya. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan bantunya dibentuk lingkaran. Yang sudah terbentuk kelompoknya, silakan diskusi sesuai materi yang telah ditentukan. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4 berdiskusi dengan temannya dengan materi yang telah diberikan. Tolong kelompok 1 pengertian dalil, kelompok 2 apa, kelompok 3 itu apa, kelompok 4 apa. Hasil diskusinya nanti disampaikan. Tolong bagi anak-anak
berdiskusi dengan baik, karena setiap yang mengikuti diskusi akan dinilai. Oke, dipersilakan. Ditulis, ada yang menulis? Oh iya. Ya. Mana ayo kelompoknya, ayo yang semangat. Diskusi temannya ikut diskusinya, materinya, ayo semuanya kan? Ya ditulis dalilnya, kamu bisa cari selain di situ referensi yang mana saja yang kamu hafal. Masalah jual beli. Ayo masih semangat enggak? Ayo kasih tepuk tangan dulu lah, biar semangat. Bagi nyata, kamu yuk ikut. Kamu nyata juga. Duduk. Ayo, kamu bagian itu juga. Kamu tulis hasilnya jadi kamu sebutkan. Yang lain nulis. Bukan cuma satu orang yang nulis, sisanya nulis hasil diskusinya. Bagian berapa? Sudah? Masih belum? Belum. Ayo ikut semua, berdiskusi. Kamu boleh mencari sepengetahuan kamu masalah seperti ada ini misalnya. Dalilnya ayat apa saja, kemudian yang itu. Ayo semangat. Semangat ya. Setelah ini boleh jajan nanti. Istirahat. Yang pertama, jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. terus Sedangkan menurut istilah di dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah yang berarti tukar-menukar harta dengan harta secara kepemilikan. dalil. Baca, di dalilnya dibaca. Waharomat itu dalilnya jual beli. Jadi yang kelompok pertama sudah menyampaikan, kasih semangat kelompok pertama dulu. Lainnya bisa ingat enggak? Pengertian jual beli adalah apa tadi? Menukar. Atau silakan kelompok 2 untuk menyampaikan diskusinya. Ya, itu jual beli. Adanya penjualan dan membeli adalah mereka yang telah memiliki akdia untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Akdia itu berupa keadaan berlaku untuk muslim, menakar dan membeli. Berarti terus Dengan
rukun ini maka jual beli tidak memilikinya bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang tidak atau tidak malas. Terus itu rukun jual beli. Kelompok kedua kasih tangan. Yang pertama yang disampaikan adalah rukun. Pertama rukunnya apa? Nah, ada pembeli. Kemudian ada kemudian ada barang yang dijual, ada penjual, ada pembeli, ada maka ada bak. Terima kasih. Kelompok 3 sekarang mana? Ya dibaca dulu. Diskusinya dibaca. Saran jual beli, saran bagi orang yang melakukan akad. Satu jual akad, dua tidak dipaksa, tiga tidak ada masalah. Terus syaratnya apa? Berada masalah. Islam. Terus Tidak dipaksa. tidak dipaksa. Terus balik atau berakal. Terus Sebagaimana Allah wala tamasyabaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman wa syururum lakum tamaqtum. surat apa itu? Surah An-Nisa Ayat 4. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Ayo yang semangat. Nanti diskusinya baca. Dibaca kelompok 4 diskusinya. Macam jual beli barang yang terima secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi. Terus Jual beli barang pesanan yang lazim dikenal dengan istilah dengan akad salam. terus Jual beli dengan niat menimbulkan barang. Jual beli ini tidak terkunci menjual dua barang yang belum nyata buahnya. terus Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima urutnya. udah. Kelompok 4. Macam-macam jual beli, ada yang sah, ada yang terlarang, ada yang sah tapi terlarang. Sudah macam-macam jual beli. Sekarang materi sudah didiskusikan, Bapak akan menjelaskan materi jual beli. Tunggu dulu. Inilah gambar tentang pasar atau jual beli. Pasar itu tempatnya apa? Orang beli. Orang ada penjual, ada pembeli. Di situ apa ada apa saja? Ada penjualnya mana? Di atas. Penjualnya mana? Di bawah itu ya, ibu-ibu itu ya. Kalau pembelinya ini kan. Kemudian apa itu jual beli? Kita ulas. Pertama, ada peta konsep. Nah, ini. Pengertian dalil hukum jual beli macam-macam syarat dan rukun. Itu yang meliputi jual beli. Ayo semangat lo. Jangan loyo, belajar itu jangan loyo. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian, kemudian 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 yang akan kita bahas pengertian terus kemudian kita ulas satu persatu. Apa itu pengertian jual beli? Apa pengertian jual beli? Kelompok 1 apa tadi? Jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Kalau secara istilah, sedangkan menurut istilah di dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. ini bahasa sama dengan tadi adalah jual beli yang
Moko berlaku syai adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Beras ditukar dengan beras atau dengan uang. Kalau beras dengan beras nanti lari riba, kita mau membahas tentang riba nanti. Ini pengertian secara bahasa adalah jual beli adalah al-bai, berarti muqabalatu syai' bisyai', menukar sesuatu dengan sesuatu. Masih semangat, ayo. Semangat dulu. Serius. Kemudian setelah pengertian jual beli secara istilah, jual beli adalah apa? Yang semangat dong. Yuk, istilahnya secara istilah apa? Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak pemiliknya kepada satu orang kepada yang lain. Itu jual beli. Jadi tadi pengertiannya bahasa menukar barang apa saja. Secara istilah barang itu bisa ditukar dengan berupa uang. Kalau kita umumnya menggunakan uang. Beli beras menggunakan uang. Yang dengan itu namanya jual beli. Paham ya pengertiannya? Dalil Al-Quran. Ada yang tahu dalilnya apa dulu? Dalil Quran masalah jual beli berarti ada dalilnya dong. Ayo. Dalilnya apa? Allahul bai'a wa harramar riba. Surat apa itu? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Coba dibaca dalilnya. Kelompok 1 itu bagian dalil tadi. الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Ini dalilnya. Dalil jual beli. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yataqabbatu as-syaitanu minal mas. Dalika qalu. Ini dalil jual beli. Jual beli itu hukumnya apa? Sunnah boleh juga, tapi ada jual beli nanti yang haram. Tidak semua jual beli itu boleh, ada haram. Lihat dulu surah Al-Baqarah ayat 275. Bisa dihafal, diingat. Ulangan nanti dari keluar. Kemudian lanjut dalil hadis. Ada hadis yang menerangkan. Dibaca. Karena jami'an au yughayyir atuman akhor fatabayya dalika faqad wajiban baik. Terus wa in tafarraqa ba'da ayyata baik faqad wajiban baik. Ini dalil yang berupa hadis. Tadi berupa Al-Quran. Dihafal itu nanti. Dalilnya tentang jual beli. Diulang dulu pengertiannya apa tadi? Pengertian jual beli adalah tukar menukar barang. Kemudian lanjut. Sekarang hukum jual beli.
dulu. Nah ini hukumnya adalah boleh. Keadaan tertentu Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik wajib dalam keadaan tertentu. Hukum asalnya jual beli adalah atau boleh. Keadaan tertentu maka jual beli itu menjadi wajib. Contohnya ada yang bisa mencontohkan yang mendesak misalnya apa? Contohnya keadaan tertentu jual beli itu wajib. Misalnya di Balik Banjar ini semua orang tidak punya beras, hanya ada satu toko yang menjual beras, maka itu harus dijual, wajib, jangan disimpan. Itu kewajiban orang menjual dan membeli barang yang keadaan tertentu harus dijual. Tapi hukum asalnya adalah boleh atau mubah. Hukum asalnya apa? Mubah. Ayo yang semangat, kau lemah semua, sudah siap, kelaparan. Ayo. Kemudian setelah hukum, ini rukunnya. Rukun jual beli pertama. Jual beli. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Diulang. Rukunnya apa yang pertama? Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ijab kau dan kabul. Penjual itu. Kemudian ada barangnya ijab kabul itu adalah kata dalam akad. Misalnya saya menjual dan kemudian pembeli itu mengucapkan saya membeli. Ijab kabul. Misalnya contohnya tadi apa? Penjual mengucapkan seperti saya menjual barang ini. Kemudian pembeli menjawab saya beli barang ini. Itu ijab kabul. Ya, rukunnya ada harus ada penjual. Kalau ada penjual harus ada pembeli. Kalau salah satunya nggak ada, jadi apa tidak beli? Tidak jadi. Misalnya bapak mau jual pen ini kepada si A-nya nggak ada, berarti jual belinya nggak ada. Kalau tidak jadi karena tidak ada rukun satu itu apa? Pembelinya nggak ada. Kemudian ada penjual, ada pembeli, cuman barangnya nggak ada. Jadi enggak? Ada ya? Rukunnya kurang, yaitu barangnya nggak ada. Harus ada penjual, pembeli barang, kemudian ada perkataan. Lanjut kepada syarat. Syarat jual beli bagi akid itu siapa? Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus satu. Kedua, ketiga, ada paksaan. Diulang. Syaratnya apa? Orangnya harus berarti orang gila tidak boleh melakukan jual beli. Kemudian beragama Islam. Jadi kalau nanti transaksi dengan orang kafir itu boleh dalam keadaan tertentu. Tidak ada paksaan. Penjual dan pembeli tidak dipaksa. Berarti istilahnya sukarela. Masih diingat kan? Kalau rukunnya apa tadi? Rukun jual beli itu. Yang pertama ada jual dan beli.
barangnya. Syarat barang. Kamu menjual barang itu harus memenuhi syarat ini. Yang pertama, suci. Jadi kalau tadi itu syaratnya orang yang melakukan akad apa saja? Yang tadi, yang akid itu apa saja? Balik, kemudian tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Kalau syarat barangnya ini apa? Suci. Barangnya harus suci. Kalau jual kotoran tidak boleh. Kotoran sapi, kotoran ayam tidak boleh. Selain suci harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat juga tidak boleh. Misalnya menjual apa yang tidak bermanfaat, maka tidak boleh. Karena tidak ada manfaatnya. Dan secara logika kalau tidak ada manfaatnya orang tidak akan membeli. Misalnya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, misalnya ya apa saja, kamu mau beli apa yang tidak ada manfaat, tidak mungkin dibeli. Kemudian milik sendiri itu bukan milik orang lain, harus punya kamu sendiri. Penjualnya siapa? Misalnya saya penjual berarti pen ini. Kalau misalnya saya mau jual pen harus milik saya. Paham ya? Kemudian maksudnya diketahui apa? Dilihat. Jadi barangnya bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Barangnya harus bisa dilihat. Oke, tadi ini syarat barangnya. Bisa diulang, syaratnya adalah Suci. Atau dilihat. Nih. Coba dibaca syarat sah yang kabulnya. Tidak ada yang dibatasi, misalkan si pembeli tidak boleh diam saja, tidak ada yang sebuah menyatakan dalam kesaksiannya. Tidak ada jadi kata lain, tidak diartikan dengan tukar dengan memberi, misalnya jika bapak mati maka barang ini akan dibatalkan. Tidak ada dibatasi, tidak dibatasi, Tidak ada yang membatasi memisahkan si pembeli dan boleh diam saja terlebih dahulu dengan menyatakan tidak kabul atau sebaliknya. Berarti penjual dan pembeli gimana maksudnya? Penjual dan pembeli maksud nomor satu gimana? Membatasi. Tidak membatasi penjual dan pembeli. Misalnya saya membeli sesuatu tidak boleh dibatasi oleh yang pembeli atau penjual. Ijab terjadi, ijab kabul. Contoh ijab kabul apa tadi? Saya membeli. Saya membeli, kemudian penjual mengucapkan saya menjual. Ijab kabulnya kan itu tidak diselingi kata-kata lain. Jadi setelah melakukan akad tidak ada perkataan lain. Semangat. Tidak ada perkataan lain. Kemudian yang ketiga, tidak digantungkan. Yang lain misalnya bapakku mati barang ini akan itu tidak boleh. Misalnya begini, kalau saya nanti barangku akan saya jual kepadamu, itu tidak boleh. Contohnya lagi, ayo apa? Tidak dibatasi waktu.
Contoh tidak dibatasi waktu. Contohnya kayak apa? Contohnya barang yang dibatasi waktu. Barang ini payahmu selalu bayar saja. Contohnya misalnya apa? Yo. Misalnya saya mau jual barang ini kepadamu hanya 1 bulan. Atau menjual barang ini hanya beberapa hari saja. Kemudian setelah syarat adalah syarat sah. Ini syarat sah. Bapak akan menayangkan lagi macam-macam jual beli. Nah ini macam-macam jual beli. Apa saja? Jual beli yang maksudnya apa? Sesuai dengan aturan jual beli. Kemudian yang kedua, jual beli yang cacat hukum. Kemudian yang ketiga, jual beli yang sempurna dan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan menanyakan siapa yang bisa. Pertama, silakan jawab pertanyaan Bapak ini. Pengertian jual beli itu apa? Pengertian jual beli. Ya, jawab. Pengertian jual beli. Tadi apa? Ayo masa lupa. Ayo. Cara bahasa adalah tukar sesuatu dengan sesuatu. Diulang. Jual beli cara bahasa adalah sesuatu dengan sesuatu. Kemudian secara istilah. Jual beli adalah barang dengan uang. Ayo yang lain gimana? Ayo ini bagian ini. Belum ini. Pengertian jual beli apa? Jual beli adalah tukar menukar barang secara istilah adalah Jual beli adalah menukar barang dengan barang. Uang. dengan barang atau dengan uang. Diingat itu diulang. Pengertian jual beli apa? Secara bahasa jual beli adalah menukar sesuatu. Kemudian secara istilah Adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang. dengan uang. Kemudian dalilnya. Dalilnya alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu Asyai'un minal nasi. Itu berarti surat 275 itu dalil. dalilnya Nah, kemudian rukun jual beli apa saja? Adanya penjual yang penjual. Ada penjual. Kemudian ada. Adanya akad. Kemudian ada. barang Ada apa? barang Diulang rukun jual beli apa saja? penjual dan pembeli Kemudian. barang Kemudian. jabul Jabul. Kemudian macam-macam jual beli. macam-macam jual beli Macam-macam jual beli. sah Yang pertama, ayo, macam-macam jual beli apa saja? Sah. Yang kedua, bermanfaat macam-macam jual beli. Ayo, yang pertama, sah. Yang kedua, mubah Terlarang sebab cacat hukum. terlarang sebab cacat hukum. Kemudian yang ketiga, sah tapi terlarang. Diulang, macam-macam jual beli. Yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga,
ketiga adalah terpisah tapi terlarang. Kemudian yang terakhir tadi yang dibahas masalah adalah masalah dalil udah, kemudian pengertian udah, kemudian syaratnya apa? Tujuannya apa? Kemudian terus tidak dipaksa itu syarat kemudian balik. Yang keempat dong, yuk syaratnya apa? Kemudian syaratnya apa lagi? Barangnya syaratnya harus suci. Jadi ini udah syarat barang dijual apa? Itu adalah syarat. Kemudian yang lain Tidak ada yang membatasi. Tidak boleh diam saja setelah hijab atau sebaliknya. terus Tidak bisa lain itu ada masalah jual beli. Bisa diingatkan? Bisa. Bisa diingat. Itulah pembelajaran pada pagi hari ini tentang masalah jual beli. Yang pertama tadi pengertian dalil, kemudian syarat, macam dan selanjutnya. Sekarang kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Tolong dipelajari di rumah anak-anak semua. Pembelajaran yang selanjutnya adalah masalah kiwat dan riba. Apa diulang? Riba. Tolong itu nanti dipelajari. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Selanjutnya disilakan memimpin doa. Pelajari untuk tema yang akan datang yaitu adalah bagi dan riba. Riba dibuktikan dari Bapak.